Marhaban ahlal kamali, marhaban ahlan nawadi. Maka kalau ketika tentang tahniah, ucapan selamat, nah ini hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Kita mengucapkan selamat, artinya kita ikut serta di dalam perayaan tersebut. Sama halnya kita tidak paksa orang-orang non-muslim untuk ikut hadir di hari raya Idul Fitri. Kalau dicampur adukan, ini hari rayanya mereka hadir, lama-lama ini bisa luar biasa. Orang-orang Islam akan hadir pakai baju ya Sinterklas, lain sebagainya. Nanti juga orang Nasrani dan agama-agama lainnya kalau ada perayaan dia pakai kopiah, pakai sarung. Nanti ada Imlek pakai baju yang Cina punya. Nanti kalau hari raya ada Buddha. Berarti kan harus toleransi semua agama. Akhirnya lama-lama kita tukar. Yang pakai kopiah di acara datang, yang pakai Sinterklas di acara Idul Fitri. Dan ini luar biasa. Dia tercampur aduk. Itu yang dihindari oleh para ulama. Karena hukum itu dipilih kalau ada dua pendapat. Ulama-ulama yang al-ihtiyat, mereka pilih pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah hukum. Walaupun ada khilafiyah di dalam masalah hukum, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak, mereka lihat ini mudaratnya lebih besar atau tidak. Dilihat juga, lihat tempat, waktu, mudarat. Oh ternyata mudarat lebih besar, maka mereka tinggalkan walaupun ada maslahat. Makanya dalam kaidah usul fikih ada disebutkan darul mafasid aula min jalbi masalih. Meninggalkan keburukan itu jauh lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Ada maslahatnya, tapi keburukannya ada, maka ditinggalkan. Itu dalam kaidah usul fikih demikian, mengajarkan untuk kita bersikap ketika ada dua pendapat khilafiyah dari para ulama. Tapi kalau masalah tahniyah, tadi saya sebutkan hampir 4 mazhab. Kalau mazhab Syafi'i juga menyatakan tidak bisa, diantaranya ada 3 ulama besar. Ada yang banyak, cuma 3 ini cukup mewakili. Dan saya baca langsung kitabnya. Nama kitabnya Al-Fatawa Fiqhiyah, disusun oleh Ibnu Hajar Haytami, juga mengatakan tidak boleh. Juga Al-Imam Khatib Asy-Syarbani dalam kitab Mughni Muhtaj juga mengatakan tidak boleh. Juga ada Imam Ad-Dumairi juga mengatakan tidak boleh. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian dari mazhab Maliki ada namanya Ibnul Qasim dalam kitab Al-Madkhal mengatakan juga tidak boleh. Juga ada pendapat dari mazhab Hambali yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan Al-Imam Al-Buhaiti dalam kitabnya Kashful Qina. Itu menyatakan untuk tidak boleh mengucapkan selamat dan ikut di dalam perayaannya, bahkan makan. Tapi ketika sudah di luar hari raya dan tidak ada sangkut paut dengan perayaan, maka boleh kalau orang Nasrani undang kita makan, kita datang. Asal makanannya sudah jelas, mereka sudah tahu ya. Dia undang, kita tahu ada babi, ada anjing, ada ular. Biasanya kalau mereka undang yang sudah dekat dengan orang Islam, mereka paham. Karena juga ada dalam firqahnya Nasrani, Advent, itu juga haram makan makanan seperti itu. Bahkan orang Yahudi juga kalau ikut ajaran aslinya, sebagian masalah halal haram, mereka punya lebih ketat masalah halal dan haram dibanding orang Islam. Orang Yahudi, dia punya label halal juga versinya. Di antaranya menyatakan kalau yang menyembelih selain daripada orang Yahudi, dia haram. Kecuali ahli kitab disebutkan orang Islam boleh. Kalau makanan orang Islam mereka lebih dekat. Kalau ada undangan dari orang Islam dan orang selain agama Islam, orang Yahudi yang berpegang dengan ajaran tersebut, mereka mengatakan kami lebih memilih untuk hadir di acara orang Islam, makan makanan mereka karena sama. Bahkan mereka punya lebih ketat. Kalau contoh makanan laut, Nabi katakan fil bahri al-hillu maitatahu at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatahu. Di lautan itu airnya suci dan mensucikan. Kemudian bangkainya halal. Bangkainya halal. Jadi semua bangkai yang ada di laut itu halal. Namanya bangkai dalam definisi ilmu fikih adalah hewan yang halal dimakan, yang disembelih secara syar'i. Itu kalau dia tidak disembelih secara syar'i, maka dia namanya bangkai. Bukan definisi bahasa Indonesia. Jalan, tahu sudah ada hewan yang mati, bau busuk, oh ini bangkai. Tapi bangkainya fikih itu adalah hewan yang mati tidak melalui proses sembelihan secara syar'i. Maka luar biasa dengan agama kita, innama bu'istu
bil hanafiyati samha, sesungguhnya saya diutus membawa agama yang mudah, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak mudah repot. Misalnya ikan harus pakai sembelih, mancing lagi, bismillahirrahmanirrahim, potong dulu. Kalau ikannya besar enak, ikan cakalang besar-besar, ya, terus ikan goropa masih berapa ekor masih bisa dijangkau lah. Tapi yang kasihan ikan yang berjual ikan ngafi. Ikan ngafi kalau banyak itu dia sembelih semua satu persatu, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Dia punya waktu terbuang banyak, akhirnya selesai sembelih ikan sudah basi karena 3 hari potong itu. Makanya ini bangkai halal di lautan. Yang luar biasa saya baca di dalam bukunya orang Yahudi punya buku, itu menyebutkan kalau yang laut seluruhnya halal ikan kecuali yang bentuknya tidak seperti ikan, haram. Jadi yang orang-orang Yahudi yang asli ini, dan ini mereka pakai, ada dia punya istilah, saya lupa istilah apa. Itu kalau kita ya lihat produk-produk Yahudi punya itu sudah banyak. Itu mereka punya logo itu. Itu sebenarnya label halal versinya mereka. Jadi yang halal di lautan seluruh yang bentuknya ikan halal. Yang bentuknya tidak seperti ikan haram. Seperti apa? Cumi-cumi. Cumi-cumi haram. Dia tidak seperti ikan. Tahu itu dia bentuknya seperti apa? Udang juga haram. Kepiting. Ya. Islam punya halal. Kecuali yang hidup di 2 alam. Kepitingnya ada gatang kanari, orang bilang itu halal, dia lama di laut. Tapi ketika hidup di 2 alam, atau dia punya presentasi hidup di darat lebih banyak daripada di laut, ya, atau dia seimbang, maka dia haram. Tapi kalau mereka pokoknya bentuknya bukan ikan, haram. Udang, cumi-cumi, ya. Apalagi kalau lado, wah, ular lado di laut itu saya temukan. Ini kadang-kadang orang Islam ini dia katanya, "Bib, hukum makan lado dan ikan kas kuda bagaimana?" Ikan yang apa? Kuda laut yang kecil-kecil. Begitu. Saya bilang ikan lebih banyak, kenapa cari yang itu? Ikan banyak yang enak-enak. Cari yang aneh-aneh seperti itu. Nah, itu disebutkan dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra oleh Imam Kamal Ad-Dumairi, menyatakan Imam Ali bin Abi Thalib pernah memerintahkan Ammar bin Yasir pergi ke pasar. "Ya Ammar, izhab ila suq fastari asmak wala tashtari English." Wahai Ammar, pergilah ke pasar. Ammar bin Yasir, pergilah ke pasar, belilah ikan, tapi jangan kau beli English. English itu dalam bahasa Indonesia adalah lado. Nah, itu kemudian diberikan komentar oleh Imam Ad-Dumairi. Beliau mengatakan bahwa makanan ini lado ada khilafiyah ulama dari sisi hukumnya. Ada yang mengatakan makruh, mengatakan haram, begitu daripada hal tersebut. Nah, yang saya pikirkan ikan kan banyak jenisnya yang masih enak-enak. Cari yang lain. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib beliau tidak mau makan itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian daripada agama tersebut mengharamkan itu makanan-makanan yang luar biasa banyaknya. Di antaranya harus mereka yang menyembelih atau orang Islam. Kemudian banyak lainnya. Nah, agama Islam, agama yang Nabi SAW bawa, agama yang mudah, yang penuh toleransi, penuh kebaikan. Adapun hukum ketika menyatakan daripada perayaan-perayaan hari raya lainnya, maka itu mayoritas ulama dari kalangan fuqaha, Ibnu Hajar Haytham, Ibnu Ad-Dumairi, Al-Imam Khatib Al-Sabrani, Al-Imam Ibnu Qasim, Al-Imam Al-Buhaiti, dan lain-lainnya dari lintas mazhab, itu mayoritas menyatakan haram. Nah, kita pilih lebih hati-hati daripada hukum yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun silaturahmi boleh kapan saja, berbuat baik boleh kapan saja, dan ada nilai pahala jika kita berbuat baik kepada manusia. Saya bilang tadi hewan pun dapat pahala. Ada satu sahabat disebutkan dalam kitab Khosaisul Ummati Muhammadiyah oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu menyatakan ada riwayat seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW yang katakan, "Ya Rasulullah, ini saya punya ladang sering dimakan oleh hewan, oleh kambing, oleh unta, dan sebagainya. Terus saya niatkan sedekah, apakah saya dapat pahala?" Kata Nabi SAW, "Kullu kabid rabat rotab, ya, kullu kabidin rutbatin laha ajr." Setiap
yang memiliki hati yang basah, maka dia dapat pahala ketika bersedekah kepadanya. Maksudnya Rasulullah SAW, hewan sekalipun kita memberikan sedekah dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi itu penjelasan pembuka tentang hukum tahniyatu Aid lil kuffar yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Amin ya rabbal alamin.